Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala sahibul matan wa syarih rahimahullah ta'ala wa ada nafa'a bihi wa barakatuhu wa nafatin fi din dunya akhirah. Radhiyallahu anhum ila an qala faslun syurutus sihhatihi arba'atu asya. Syarat-syarat sahnya puasa Ramadan itu ada 4 perkara. Islamun wa aklun wa naga'un an-nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti gabidan lis-shaum. Yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga suci bersih dari seumpama haid dan nifas, dan yang keempat mengetahui keadaan waktu pada hari itu gabidan lis-shaum, menerima untuk puasa. Ya, kagak diharamin untuk puasa, bahwa dia tahu hari itu kagak diharamin untuk puasa. Hal mana nasyarata sihatil shaum walau naflan, bahwasanya syarat sahnya puasa walaupun itu puasa sunnah, wujudu arba'ati asya fi shaim, adanya 4 perkara di dalam diri orang yang puasa tersebut. Ahaduha, salah satu di antaranya islamuhu, yang puasa itu harus Islam, baik laki atau perempuan dia harus Islam. Wala yasu min kafirin minal kafiri bi anwaihi, maka enggak sah dari orang kafir dan macam-macamnya orang kafir, ya musyrik, murtad dan lain-lain. Saniha akluhu, yang kedua diantaranya ialah berakalnya orang yang puasa. Fala yasihu minal majnun, maka enggak sah puasa itu dari orang yang gile, orang yang majnun, gila. Salisuha, yang ketiganya nagauha anil haidi wan nifas, bahwa sucinya bersihnya dia orang yang puasa, yang perempuannya berarti yang laki kagak haid sama nifas. Ya, sucinya itu orang puasa itu perempuan, anil haidi wan nifas, dari haid sama nifas. Fala yasahu minal haidi wan nifasa, maka enggak sah puasa dari orang yang haid dan dari wanita yang nifas. Bal yahrumu alaihima alimsaku biniyatihi, bahkan haram atas keduanya, orang yang haid, wanita yang haid sama yang nifas, untuk nahan diri binyatihi, dengan niat untuk puasa. Kalau nahan doang enggak niat puasa enggak apa-apa ya. Tapi kalau dia nahan niatnya puasa itu haram. Li talabusi bil ibadatil fasidah, karena dia itu telah mencampur adukan, memanipulasi dengan ibadah yang rusak. Dia itu niat puasa, cuman niatnya puasanya itu kagak sah karena dia lagi haid sama nifas. Nah, dia tampilannya seperti puasa padahal itu kagak sah. Nah, itu talabus bil ibadatil fasidah haram. Nah, kita campur adukan, memanipulasi ibadah tapi dengan ibadah yang rusak, itu haram. Sama juga banyak orang ngerjain ketika dia habis selesai sholat, doa, terus langsung sujud. Nah, itu sujud apa itu? Kalau mau sujud syukur nggak begitu caranya. Dia harus takbir dulu, habis itu ntar salam. Nah, itu baru benar. Nah, kalau dia langsung sujud kan fasidah, kagak takbir. Nah, itu rusak. Dia campur adukan ibadah, sujud kan ibadah, tapi dengan cara yang rusak. Nah, itu nggak boleh juga. Sama kayak kita juga, kita sholat batal, tapi kita lanjutin sholatnya karena malu, nggak mau keluar dari jamaah soft. Nah, itu kita, setiap gerakan kita itu haram karena kita talabus bil ibadatil fasidah. Kita lakukan ibadah tapi sebenarnya ibadahnya itu adalah ibadah yang rusak, tapi kita tetap kerjain. Nah, itu namanya talabus bil ibadah al-fasidah, padahal ibadahnya udah rusak tapi dia masih diterusin. Nah, itu namanya talabus, itu haram. Melakukan ibadah, menyerupakan ibadah dengan ibadah yang rusak. Nah, itu haram. Rabi'uha, yang keempatnya ilmuhu biqaunil waqti allati yasumuhu qabilan lisawm, mengetahuinya dia bahwa keadaan waktu yang dia puasa nyakannya itu hari tersebut
waktu tersebut qabilan lisum, bahwa itu hari itu waktu bisa untuk dipuasain, bisa untuk puasa. Ay laisa minal ayyamil lati yahrumu shaumuha, yaitu bukan hari-hari yang qabilan lisum, itu hari yang waktu yang bisa menerima untuk puasa ialah yang bukan hari-hari yang haram puasa pada hari-hari tersebut. Wahya yaumal aid, yaitu 2 hari raya Idul Fitri Idul Adha, wa yaumut tasyriqi mutlaqan, dan juga hari-hari tasyrik mutlak, yaitu haram 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram mutlakon di sini apa nih ya, baik yang haji maupun yang gak haji, apa ya, gimana? Ntar coba dilihat lagi ya. Wa yaumul syaki bila sababin, dan juga hari ragu tanpa ada sabab. Wa huwa yaumul salasin min Sya'ban, yaitu hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilali lailatahu wa lam yashhad biha ahadun. Kalau manusia udah pada berbincang, udah pada seliweran kabar, bi ru'yatil hilal lailatahu, udah melihat hilal pada malamnya, malam ke-30 udah ngelihat hilal. Walam yashhad biha ahadun, tapi nggak ada yang bersaksi dengan melihat hilal tersebut seorang pun. Kalau yang ngelihat sendiri sih wajib dia langsung puasa. Tapi yang lain, nah itu harus ada persaksian dari yang melihat hilal, bahwa dia itu melihat hilal. Nah dia nggak bersaksi nih masalahnya. Cuma ada desas-desus doang, bahwa ada yang ngelihat hilal gini. Nah itu berarti kan ragu tuh. Nah itu 30 haram puasa, 30 Sya'ban kalau terjadi perbincangan manusia dengan melihat hilal tapi nggak ada yang bersaksi pada hari tersebut. Nah itu jadi diragukan, itu hukumnya haram puasa hari itu, yaumul syak namanya. Au syahida biha man yuraddu, atau bersaksi, ada yang bersaksi dengan melihat hilal, tapi siapa yang bersaksi? Orang yang tidak diterima persaksiannya itu. Kasibian, wa'abid, anak-anak kecil bersaksi ngeliat hilal, atau budak-budak ngeliat hilal, al-fisqah, atau orang yang fasik ngeliat hilal, itu kagak diterima kesaksiannya. Berarti harus adlu syahadah, ya berarti harus adlu syahadah yang bersaksi ini. Wa nisful akhir min Sya'ban idza lam yasil hu bima qablahu wa lam yakun li sababin. Dan haram juga puasa kapan? Yaitu setengah terakhir, 16 sampai 29 atau 30 daripada Sya'ban. Idza lam yasil bima qablahu, kalau dia kagak sambungin dengan yang sebelumnya. Walam yakun li sabab, dan juga dia puasa pada setengah akhir tersebut bukan karena suatu sabab, tapi kalau karena suatu sabab boleh dia puasa. Wa taraza bi adami sabab fihi wa fi yaum syak, dan ihtarazna, kami menjaga ucapan dari ucapan kami dengan tidak adanya sabab padanya pada setengah akhir itu, dan juga pada hari apa tadi, hari ragu. Tadi hari ragu ada juga tadi bila sabab, bila sababin tuh yaitu kalau ada sabab. Amma idza kana lahu, seperti apa-apa yang kalau dia itu ada sebab. Nah kami menjaga ucapan dengan tadi nyebut tanpa ada sebab di dalam setengah akhir dari Sya'ban ataupun pada hari ragu, menjaga dari ucapan tersebut dari apaan? Dari idza kana lahu, kalau dia itu punya sebab. Nah itu berarti boleh. Seperti apa ya? Kawirdin seperti emang rutinitasnya dia emang puasa Senin Kamis, atau puasa
eh, hari bid atau hari hari bid, hari sud nah itu punya sebab nggak apa-apa ya. Au nazar itu boleh karena ada sebab. Godok juga apalagi wajib kalau puasa Ramadan itu kodok wajib malah. Au kafaroh atau karena sebab kafaroh itu sebab boleh. Berarti dia puasa hari syak dengan karena ada puasa sebab boleh, ataupun setengah akhir daripada bulan Syaban itu boleh kalau ada puasanya ada sebab. Fa innahu yasihhu, karena maka sesungguhnya dia itu sah pada hari-hari tersebut, kagak jadi haram karena punya sebab ya. Wabigolina, dan kami menjaga diri dengan ucapan kami dalam yasilhu bima qablahu, ucapan kami kalau tidak disambung dengan apa-apa yang sebelumnya, amma idza wasalahu bihi, yaitu jaga diri dari ucapan tersebut dengan apa-apa yang kalau dia itu disambung dengannya ya, 15 akhir tapi disambung sama sebelumnya, sebelum 15 akhir walaupun cuma sehari sebelumnya. Bi an yasumal khamisa asyara wa talihi, seperti dia itu berupa bi an taswiriyah, berupa dia itu misalnya dia puasa 15 hari ke 15 daripada bulan Syaban, wa taliha dan berikutnya. Nah, itu 15 hari di hari ke-15 Syaban dia puasa. Nah, kesononya dia itu boleh puasa terus sampai sampai ntar Syabannya habis, boleh. Tapi sekali aja batal, nah nggak boleh diterusin. Wa yastamiru fa innahu yasir, dan terus sampai akhir Syaban itu boleh. Fa innahu yasir itu juga sah. Falau aftara ba'dahu yauman walau bi uzrin, kalau dia batal aja setelahnya satu hari batal setelah 15 nisfu Sya'ban, setelah setengah bulan akhir daripada Sya'ban, walau bi uzrin, walaupun dengan uzur, imtana asaumu ba'dahu, maka nggak boleh lagi dia puasa setelah dia itu batal pada hari tersebut. Wallahu alam bishawab.